Alhamdulillah. Monggo pinarak linggih malih Bapak Ibu. Sudah kenal saya semua yang rawuh di ruangan ini? Belum? Sudah diperkenalkan ngoten belum kenal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang rawuh pinarak di ruangan ini, semuanya tanpa terkecuali ada yang tidak pengen ke Mekah Madinah? Wonten? Semuanya kepingin? Nggih pun, ayo daftar. Karena caranya untuk berangkat ke sana pertama daftar. Pun daftar. Siapa yang sudah? Angkat tangan, boleh. Oke. Yang belum daftar? Mana? Kok gak ngajung? Katanya kepingin ke Mekah Madinah. Daftar caranya. Yang belum daftar sinten? Tak dongake ndang cepet lunga Mekah Madinah. Yang belum daftar jujur ayo angkat tangan. Sing angkat tangan tenanan jujur nanti pasti dimudahkan sama Allah. Akeh tipu. Ya. Salah satu caranya nggih daftar. Bayar lunas bidal. Gampang tau umroh? Nggih sampun ndang daftar. Duitnya gak ono. Duitnya ono apa gak ono, Bu? Yang bilang uangnya nggak ada siapa? Angkat tangan. Yang duitnya ora ono sapa? Ayo, sing wani angkat tangan. Ayo, sing wani angkat tangan duitnya ora ono. Ayo. Awas loh. Diamini malaikat. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Lah saya itu ngomong gak enek tenan. Diamini malaikat. Terus pun jenengan. Buru-buru umroh Mas Riki gitu ku beras saya angel. Ki bayar sekolah anake jungkir walik. Jungkir walik tenan jenengan. Hati-hati. Jadi kalau diajak umroh, bismillah, dungae cepat segera. Gak usah mikir yang negatif ya. Allah sekali lagi sesuai prasangka hambanya. Mugi-mugi yang rawuh di ruangan ini semuanya dipositifkan pikirannya. Wes ngerungokne sholawat, macam-macam talbiyah tadi kebawa dalam suasana yang syahdu, nangis sampean, ya, itu tandanya hati panjenengan lembut. Itu posisi keimanan kita dalam tingkat yang tinggi sekali dalam kadar kita masing-masing. Ketika posisi keimanannya tinggi begitu, jangan siakan, jangan lewatkan kesempatan untuk bismillah niat api. Niat tenanan menggugurkan niat ke Baitullahnya. Eman kalau kita diparingi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, tapi gak digawe ngamal soleh sing tenanan, sing pol-polan. Haji umroh itu adalah sedekah ekstrim. Pol-polan leh metu duite, tenogone, apa maneh, waktunya meninggalkan keluarganya. Segera wujudkan. Bismillah, azamkan niatnya. Minimal ketika kita hidup, punya nikmat hidup, nikmat sehat ini, kita punya andil. Sing duwe niat itu kita. Jangan sampai ngapunten. Dalam tanda kutip nakal titik, kurang ajar titik. Alah, engko elek haji umroh. Golek sing murah-murah ae. Golek badal umroh karo badal haji. Ngenteni aku mati ae. Ben dibadalne ambek dibadali haji atau dibadali umroh anak putune. Purun jenengan. Minimal itu ketika kita diparingi nikmat sehat, ayo kita sendiri yang memutuskan. Kita sendiri yang memutuskan, ya Allah saya pengen niat menuju ke Baitullahmu, mau umrah, mau haji, bismillah ya Allah, rezeki dari engkau, saya kembalikan lagi pada engkau. Tapi si orang enak mas, ono 200.000. Bismillah ya Allah, dengan 200.000 ini mohon mudahkan kami ya Allah. Ada wasilah dari program Aviator Travel, program Sahabat Avia Indonesia. Tapi tulisannya 1 juta ya Allah, duit kula 200 ya Allah. Dengan 200 itu, ya jangan lihat nominalnya. Kami pun tidak mematok nominalnya, terserah. Tapi 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 panjenengan, tautkan hati panjenengan, niatkan ke Allah langsung. Ya Allah, saya pengen muni panggilan ke Baitullahmu dengan cara yang berbeda ya Allah. Saya pengen dengan cara yang lain ya Allah, agak lain dari biasanya ya Allah. Yang lain gampil ya Allah, panjenengan pari gampil.
langsung bayar cash berangkat. Kulo tasik nggak ada 200 ya Allah, paringi gampil kulo siar. Meluas manfaat, bukan hanya ngajak kulo sendiri, keluarga saya, tapi juga saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Amal jariah, amal soleh panjenengan dapatkan insya Allah. Bisa jadi yang berangkat duluan adalah orang yang jenengan ceritani, yang jenengan ajak. Lah enak toh, dapat gratisan pahala haji umroh tanpa panjenengan repot-repot muteri Ka'bah, sa'i tawaf 7 putaran dan sa'i 7 putaran. Orang usah kesel-kesel kecipratan pahala haji umroh. Burun apa burun? Hanya ada di jalur khusus program syiar dan dakwah sahabat Afia Indonesia. Yang sekali lagi, kalau yang punya uang silahkan Bapak Ibu, mudah gampil, bayar lunas berangkat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara lain kita yang di luar sana, yang dananya terbatas karena kebentel kebutuhannya tidak kalah banyak, kebutuhan sekolah ini itu macam-macam, alasannya kebutuhan Padahal kalau bicara kebutuhan pernah ada habisnya Bu, sepanjang kita hidup. Kapan kita selesai kebutuhan hidupnya? Gak ada selesainya. Jangan jadikan alasan. Minta sama Allah yang maha kaya, yang maha mencukupkan. Nggih? Setuju? Kowe podo ngantuk iki. Coba saya tes dulu. Yang kanan, kalau saya tangannya begini nggih. Ikuti. Tangannya juga begini, yang kanan, yang panggung kanan. Kopi. Kopi. Yang kiri susu. Yang kiri. Yang tengah kopi susu 2 tangan. Bareng-bareng kopi susu angkat 2 tangan. Nah, melek tiba no. Ya. Ampun tilem nggih, ampun sari. Saya mohon izin sedekah waktu panjenengan 15 menit hingga 5 jam ke depan. Nggih. Ya, karena eman. Kalau panjenengan sudah rawuh pinarak ke sini, ndak menyimak materinya nanti eman. Ada yang kelewatan. Meskipun saya juga tidak masalah, panjenengan mau sare, mau ngobrol gesah karo kancane, terima telepon atau apapun bebas. Karena kami ini pangapunten belajar dari guru-guru kami. Orang yang dimana amanai ilmu itu tugasnya wajibnya ya hanya menyampaikan. Perkara sing ngrungokke iku ambek turu, ngiler-ngiler, ngoten niku nggih mboten napa-napa. Tugas kami hanya menyampaikan. Hidayah niku urusan panjenengan kalian Allah. Nggih? Tapi eman jangan sampai tidur. 15 menit saja sampai 5 jam ke depan. Jadi judul sharing saya adalah sharing inspirasi Baitullah Ibu Bapak. Ya, keajaiban dana pembuka. 1 juta keajaiban dana pembuka. Banyak sekali cerita-cerita yang di luaran sana mungkin sering panjenengan dengar, saya enggak ulangi lagi ceritanya, nanti saya ingin tunjukkan langsung ke panjenengan. Adakah orang-orangnya yang sudah membuktikan program ini tenanan tah omong-omong mawon. Oke? Nanti saya tunjukkan. Ya, beberapa di antaranya kan sudah ada yang membuktikan. Karena sesungguhnya dengan bismillah niatan panjenengan tadi, ya, dana pembuka panjenengan tadi itu sesungguhnya membuka kuncinya Baitullah, membuka kunci rezeki halal barokah insyaallah. Next. Dan hari ini Bapak Ibu saya kabarkan ya, dengan sudah diluncurkannya program Sahabat Afia secara resmi oleh owner, direktur, komisaris dari Aviator Travel, artinya kita sudah tenang mau syiar kemana-mana setelah 2 bulan puasa kurang lebih bagi Aviania. Semuanya sudah siap, semua sarana prasarana sudah siap. Ya, beruntung dan bersyukur sekali Ibu Bapak, hari ini panjenengan kenal travel haji umroh Aviator Travel. Yang pertama apa yang perlu kita syukuri? Travelnya sudah berizin resmi, komplit plit, kita tinggal jalan syiar. Mau ikut sebagai jamaah berangkat mawon jenengan tenang, mau ikut menjadi tim syiar agen perwakilannya pun kita semuanya tenang. Legalitasnya komplit. Yang kedua, sudah pengalaman memberangkatkan lebih dari 10.000 jamaah baik haji maupun umroh. Panjenengan ndak usah khawatir, semua personilnya komplit, mulai dari pertama panjenengan daftar, mulai dari urusan menyiapkan dokumen berkas paspor, pengurusan paspor, meningitis, handling manasik, handling bandara, handling Mekah Madinah, hotel, catering dan lain sebagainya, mutawifnya semuanya lengkap. Ndak usah khawatir, bisa berangkat, nggak bisa pulang. Ada kejadian seperti itu? Ada. Tapi insya Allah tidak akan kejadian di sini. Dan kabar baiknya kami bukan kemarin sore Bapak Ibu berdirinya, tapi sudah berkhidmat melayani umat sejak tahun 2014. Sudah punya pengalaman panjang. Jadi ini 3 poin ini
yang insya Allah membuat panjenengan tenang ya. Pastikan ketika ditawari travel apapun, mau jadi jamaah maupun menjadi mitranya, panjenengan harus cek 3 hal ini. Kantornya juga kudu jelas. Yang sudah pinarak di Jambangan 149 pasti sudah tahu. Yang belum pernah, monggo kami aturi pinarak di Jambangan 149 untuk kantor pusatnya. Ya, di sana. Jadi sudah tenang. Pengalaman panjang, kantornya jelas, legalitasnya jelas. Dan bersyukurnya Ibu Bapak, beruntungnya bagi panjenengan yang ada di ruangan ini. Hari ini Afiha Tour Travel membuka kesempatan kepada siapapun panjenengan, apapun latar belakang panjenengan, apapun status sosial ekonomi panjenengan, Afiha Tour Travel membuka kesempatan untuk menjadi mitra-mitranya. Panjenengan menjadi mitranya. Purun apa purun? Pengen katut wangi, melu dodolan minyak wangi. Pengen katut umroh, simple sederhana seperti video kami yang di awal tadi. Jualan paket haji umroh. Loh Mas Rifki, ini kan ibadah umroh. Kenapa kok dibisnis-bisniskan? Ada yang beranggapan begitu? Wonten? Siapa orangnya? Boleh jujur? Angkat tangan yuk. Tidak usah, tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang beranggapan begitu Bu, tidak salah dan tidak pula benar. Ya, yang mestinya adalah kita pahami adalah kalau bab ibadahnya, hajinya, umrohnya gratis. Tapi ada syaratnya. Ada yang tahu? Syarat mau melaksanakan ibadah haji umroh itu gratis, ada yang tahu? Pinter. Rumahnya panjenengan di Mekah. Nggih? Pertanyaannya, wong Surabaya, wong Sidoarjo, orang Jawa Timur, orang Indonesia untuk nyampe Mekah Madinah dos pundi carane? Gimana caranya Bu? Ngontel. Boleh, ada saudara-saudara kita yang ngontel nyampe Mekah Madinah kurang lebih 6 hingga 7 bulan. Hingga 8 bulan ada. Ngontel ada. Yang renang belum ada Bu. Monggo kalau mau memecahkan rekor. Jadi syarat wajib umroh itu kan mampu. Nah, mampu ini jangan diasumsikan, jangan diartikan mampu uangnya nganggur di depan mata kita 30 atau 50 juta sak sangu-sangune misalkan. Tidak begitu konsepnya, tapi kita mampu berusaha, mampu mengupayakan, mau dengan jalan kaki monggo, mau dengan sepeda ontel juga silahkan, mau berenang juga silahkan, mau pakai motor, mau pakai mobil pun juga silahkan, mau pakai pesawat mana, sesuaikan dengan rezekinya masing-masing yang sudah Allah karuniakan ke panjenengan semuanya. Salah satu tanda kita itu orang yang beriman ini adalah orangnya loman Bapak Ibu. Orang kakean mikir, banyak syukur orangnya, dikasih nikmat sama Allah. Berapapun biayanya, kalau bisa cari paket umroh itu yang termahal, jangan yang termurah. Mas Rifki, saya maunya yang nginepnya di pelataran masjid langsung, di hotelnya yang di Zam-Zam Tower itu. Perlu diketahui, kalau panjenengan nginep di situ, panjenengan punya andil, sumbangsih, ya, bersedekah untuk operasional 2 masjid. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi milih paket umroh iso di mana Pak? Di Zam-Zam Tower ya, yang di Hotel Jam itu kalau bisa. Kalau cukup perizikannya di situ, di situ. Kalau cukupnya di mana saja, yang penting berangkat ya. Seperti itu. Nah, semuanya pengen berangkat. Pertanyaannya simple. Kapan mau diwujudkan Ibu Bapak? Segera Mas didoakan. Ya, pinter saiki. Ya, jangan sampai ketika diajak umroh begini nanti jawabannya. Ini yang umum orang-orang di luar sana. Tapi kalau saya yakin orang-orang yang di dalam ruangan ini wong wajah soleh-soleha semua, insya Allah enggak seperti ini. Jawaban umum. Nanti-nanti aja lah Mas Rifki, masih banyak kebutuhan. Nggih napa nggih? Yang di luar sana loh nggih, yang di dalam sini napa sami? Podo. Hah? Untuk Allah alasannya banyak macam-macam. Tapi kalau untuk hajat dunia cepat. Bagusi rumahnya, bagusi kendaraannya, bagusi macam-macam yang lain untuk hajat dunianya. Apa malih ibu-ibu. Saya kalau di rumah itu sering. Gak ono angin, gak hutan, paket. Duduk. Paket, teng, paket. Oh, boy jenis yang ditugui. Niku tiang teng jobo mriko. Senes yang di sini. Nggih, yang di sini insyaallah soleh-soleh. Ketinggal. Ya, wajah-wajah soleh-soleh. Saya aja ngapunten Ibu. Saya tadi selawatannya Ustadz Tri, ngajinya Ustadz Taufik. Wis nangis pasti. Karena apa? Ingat-ingat dosa-dosa masa lalu. Tapi saya juga ingat rahmati Gusti Allah wakeh ternyata, luwih akeh ternyata. Saya tangisan dewi.
Dosaku akeh tapi rahmate luwih akeh. Sak ndonga-ndongaku masih aku mblangsak diparingi gampil sama Allah. Ndah niyo wajah-wajah panjenengan, wajah-wajah soleh-soleha, wajah-wajah yang enggak pernah pedot dengan sholawat. Mosok sih gak dimudahkan sama Allah untuk ke Mekah Madinah? Saya aja yang pangapunten, yang berdiri di depan panjenengan ini bukan santri, bukan santriwan, apalagi santriwati, bukan ya, ndak pernah mondok, bukan putra dari kiai, pondok pesantren bukan, Bu. Perlu diketahui, saya lulusan STM, teknik mesin, kuliah teknik mesin, 4 tahun kerja teknik mesin, 4 tahun lagi di teknik juga tapi di bidang kesehatan. Baru kenal travel umroh. Sebelum kenal travel umroh, duit dapat. Tapi hatinya sama Allah dibikin hampa. Setelah kenal travel umroh, waktu hampa itu ya Allah kalau melihat kondisi situasi saat ini, kayaknya naga-naganya ini gak tutup-tutup Mekah Madinah. Buru-buru saya sendiri, apalagi mengumrohkan keluarga. Waktu dalam posisi hampa itu Allah kasih jalan. Ternyata dikenalkan usaha travel umroh sejak 2014 seperti yang tertera di video tadi. Dan sejak itu Allah tuntun Ibu. Ternyata semudah ini ya Allah. Nikmat banget iso lunga Mekah Madinah tanpa mikir biaya. Tanpa mikir biaya ya apa Mas Riki, jarene ono biayane 1 juta, jarene ono 6 juta. Mikirnya jangan keluarkan biaya karena hakikatnya duitnya, rezekinya dari siapa Ibu Bapak? Dari Allah pemahamannya. Ya. Pun jelas, sering kita baca ayatnya. Saya tidak detail-detail amat, nanti belajar lagi sama guru-guru kami. Ya. Ini yang saya pahami, sedikit tapi insya Allah saya ingin menyampaikan ke panjenengan. Karena itu yang merubah jadi magic moment hidup saya Bapak Ibu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sering kita baca, nopo artine Ibu Bapak? Kabeh wae Allah gampangane ngoten. Gitu. Yang ada di langit bumi yang kita pakai, yang kita semuanya ini punyanya Allah hakikatnya. Kita cuman dilimpahi amanah, hak guna pakai. Lalu kenapa tiba-tiba kita jadi berat untuk mengeluarkannya? Padahal wae Allah kabeh. Kenapa kalau diajak yang mengeluarkan biaya seolah-olah itu duitnya dewe? Ayo. Hakikatnya punya Allah. Ayo kita kembalikan ke Allah. Kan tadi saya matur salah satu tanda kita itu beriman adalah kita gampang, entengan, ngetokke harta yang sudah Allah, rezeki yang sudah Allah karuniakan ke kita untuk kembalikan ke jalan Allah. Ayo kembalikan. Mumpung suasana iman kita yang sedang tinggi-tingginya ini. Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui dan saya yakin panjenengan juga sudah tahu. Ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk bisa pinarak, gampang, enteng lakune menghadiri suatu majelis taklim, majelis Baitullah, sesungguhnya hakikatnya panjenengan sedang diundang Allah ke Baitullahnya. Panjenengan sedang diundang Rasulullah ke Nabawi sana. Jangan disiakan, jangan dilewatkan kesempatan itu. Gara-gara mohon maaf uang yang mungkin bagi kita banyak, tapi bagi Allah ya enggak seberapa. Sudah bismillah saja. Wingi asale gak duwe, malih duwe, balik nih maneh. Insya Allah biasanya lek wis kita niatan tenanan, kembalinya ke kita membawa teman-temannya banyak. Bukan hanya sekedar mohon maaf kemudahan wasilah kita untuk ke Mekah Madinah, tapi juga jalan kita rezeki halal berlimpah berkah insya Allah. Lek ra percaya buktikan sendiri, saya sudah membuktikannya. Saya cuma pengen cerita, aku lek cerita bab Mekah Madinah semangatnya ra karuan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Maklum yang banyak omong di depan itu kadang khawatir hilaf, keliru, salah. Nggih, dimaafkan nggih Bu. Kadang kebanteran lek ngomong, nggih. Saking semangatnya. Eman banget saestu, eman. Kita itu diparingi nikmat hidup, eman kalau niatannya ora pernah. Niatnya ora pernah. Niat mawon saestu, niat mawon. Perkara sampai tidak sampai itu urusannya Allah. Baitullah itu hak prerogatifnya Allah Bu, bukan urusan kita. Mau kita kaya, mau kita status sosialnya bagaimana, kalau Allah tidak takdir sepanjang usia kita, meskipun panggilan ke rahmatullah keburu datang, ya nggak bakalan nyampe. Yang penting bismillah, niat, selanjutnya kita bawa dalam doa, ikhtiar terbaik, memantaskan diri. Pasti sampai. Yakin dulu, pasti sampai. Ya, berani? Yakin yuk. Saya aja yang pangapunten dalam tanda kutip dulu belangsak, Allah kasih kemudahan. Mosok panjenengan enggak. Yang penting kita mau berikhtiar sebentar, diilmui sedikit, ikhtiarkan terbaik, pasti bisa. Nah ini anggapan yang keliru,
ini saya persingkat saja, yang umum di luar sana, bukan untuk orang-orang yang di dalam sini. Yang keliru, Mas Rifki, umroh kan hanya untuk orang kaya saja. Keliru Ibu Bapak. Justru apapun situasi kita hari ini, ayo diniati umroh, diniati memenuhi panggilan ke Baitullah. Insya Allah kita dicukupkan, insya Allah pasti kita dikayakan. Okay? Masih terlalu muda Mas Rifki, nanti saja saya mau ke Mekah Madinah usia 70, 80, 90 tahun. Yakin umur kita sampai. Ingat kita sedang berlomba dengan panggilan Allah yang lain. Panggilan ke rahmatullah yang tidak tahu kapan. Mumpung masih sehat, ayo disegerakan. Ya, beberapa detik ke depan itu namanya masa depan. Mumpung saat ini kita masih bernafas, dinikmati dan diniati. Masih banyak dosa, nggih, semua dari kita tidak luput dari yang namanya dosa. Justru ke Mekah Madinah tempat-tempat mustajabah dan janjinya Allah melalui Rasulullah semuanya dijanjikan dihapuskan dosa-dosanya. Justru ayo kita ke sana. Nggih. Belum dipanggil, sampun. Hakikatnya sejak zamannya Nabiullah Ibrahim, kita semuanya sudah dipanggil untuk memenuhi panggilan ke Baitullah. Hanya saja itu tadi seperti Bunda Anita Matur tadi, panjenengan enggak pernah daftar. Kalau daftar siapa yang manggil selanjutnya? Karena administratif ya, karena kita negara antar negara harusnya daftar dulu melalui travel, ya daftar. Sudah dipanggil. Mengurangi harta atau tabungan, justru inilah Bapak Ibu harta kita yang sesungguhnya, yang kelak akan ketemu di akhirat. Harta kita yang sesungguhnya. Ya. Jangan sampai, yaitu tadi, niatnya ora duwe. Hanya wajib bagi yang mampu, betul. Siapapun kita yang mampu mengupayakan. Ayo berjuang. Mampu ngontel, mampu sepeda, mampu berenang, mampu bayar lunas, mampu siar. Ayo. Siar itu ngajak dakwah, ngajak kita pengen umroh, ngajak orang lain untuk umroh. Lu Mas kok ngajak uang, MLM nanti dikiranya begitu. Beten semua siar dakwah yang ngajak sahabat muslim lainnya untuk beribadah ke Mekah Madinah. Nggih. Sudah punya niat, segera kunci niatnya, azamkan tenanan, wujudkan tenanan dengan dana pembuka. Berapapun yang panjenengan mau ikhtiarkan. Nah ini keutamaan sekilas saja, umroh sebagai penghapus dosa, ini janjinya Allah melalui Rasulullah. Umroh yang pertama kepada umroh yang berikutnya adalah kafarat, penghapus dosa. Di antara keduanya. Nah yang kedua, siapa yang umroh dihilangkan fakirnya, dihapus dosanya dan dijanjikan surganya Allah. Dan ketika panjenengan punya kesempatan untuk menjadi tamunya Allah ke tanah suci sana, panjenengan sesungguhnya sedang menjadi tamunya Allah yang istimewa Ibu Bapak. Apa istimewanya? Diberikan keistimewaan oleh Allah, doa-doa panjenengan mudah untuk diijabah. Beda dengan di Indonesia Ibu Bapak. Kalau di Indonesia panjenengan hanya ketemu waktunya saja yang mustajabah, tapi ketika panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah, ditambahi ada tempat-tempat yang mustajabah. Ada Multazam, belakang makam Ibrahim, Raudhah, Hijri Ismail, Sofa Marwah, Arafah, Mina, Muzdalifah saat haji. Ini tempat-tempat yang mustajabah. Yang seyogyanya, ayo, seumur hidup kita mesti sekurangnya sekalilah bisa ziarah ke sana. Dan termasuk dua masjid itu sendiri Ibu Bapak. Masjid Nabawi, siapapun yang beramal soleh, sholat, ibadah apapun di sana, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Tidak ada tempat lain di belahan muka bumi ini yang pahalanya sebesar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Ibu Bapak. Rugi kalau seumur hidup kita tidak pernah niatan untuk bisa ziarah Mekah Madinah. Kalau disimpulkan kita beribadah di Masjidil Haram itu 1 kali sholat sendirian setara pahalanya dengan sholat sepanjang 274 tahun. Di mana tempat lain di belahan bumi ini yang pahalanya sedemikian rupa? Sholat sendiri, belum kalau sholat berjamaah, belum ibadah-ibadah lainnya. Inilah tempat yang wajib kita syukuri betul, wajib kita hadir di sana. Kita ikhtiar betul-betul bisa nyampe sana. Kesempatan kita untuk nambal ya Bu, barangkali di masa-masa lalu kita banyak sekali ibadah-ibadah yang kita tinggalkan. Nambal dan nambah umur ibadah ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, seperti itu. Eman kalau kita sepanjang usia tidak pernah ke sana. Apalagi nanti kalau memang betul Allah takdir panjenengan nyampe Mekah Madinah, khususnya di Masjidil Haram, jangan sampai di Mekah hanya pindah tidur. Kenapa? Karena di Masjidil Haram Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya. 60 rahmat untuk mereka yang tawaf, 40 rahmat untuk mereka yang sa'i, dan
40 rahmat untuk mereka yang sholat dan 20 rahmat untuk mereka yang hanya memandang Ka'bah saja. Bayangkan, memandang saja Allah berikan pahala 20 pahala kebaikan. Ini sambil capek-capek sedikit enggak masalah. Pijetnya nanti kalau sudah pulang ke Indonesia. Memang ibadah, ya kita cari bekal. Capek ya enggak apa-apa, ya. Dan menariknya Bapak Ibu, di bab haji umroh ini, menariknya Allah akan mengganti seluruh perbendaharaan yang panjenengan keluarkan untuk menjadi bekal perjalanan panjenengan ke Mekah Madinah, baik haji maupun umroh. Tapi kadang kita itu untuk sesuatu hal yang sudah dijanji sama Allah, tapi kadang mohon maaf, masyarakat kita awam di luar sana ini kadang banyak lucunya dalam tanda kutip. Kalau nyari paketan umroh yang termahal apa termurah? Termurah, jangan ya. Sesuaikan, yang betul adalah pemahamannya, sesuaikan dengan plafon rezeki kita hari ini. Duit 1 juta, Mas Rifki, aku umroh yang 1 juta. Mas Rifki, selawe juta, aku umroh yang selawe juta. Sesuaikan dengan rezekinya yang Allah hadirkan ke panjenengan, bukan cari yang murah konsepnya. Paham ya? Itu ya, karena rezekinya dari Allah, kembalikan ke Allah lagi. Mengapa harus umroh? Karena memang kewajiban Bapak Ibu. Watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan niatnya, niat haji umrohnya karena Allah saja. Kewajiban, perintah. Dan Rasulullah pun ini menyatakan bahwa haji umroh itu jihad bagi wanita. Ini bersyukur bagi panjenengan kaum perempuan, kaum wanita. Haji umroh itu jihad yang tidak ada perang di dalamnya, kata Rasulullah. Dan Rasulullah pun beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umroh sebanyak 4 kali sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Ya, enggak usah debat. Haji sih, umroh sih, haji sih, umroh sih, enggak ada habisnya. Ya, semuanya betul. Ya, ulama madhab mayoritas ya, kalangan madhab Syafi'i menyatakan diwajibkannya haji dan umroh sekali seumur hidup bagi yang mampu. Pun saya ajak panjenengan untuk ziarah ke Rasulullah saja. Enggak usah kita debat haji sih Mas, umroh sih, enggak usah. Ayo, yang kita ngaku, kita yang di dalam ruangan ini ngaku-ngaku sebagai umatnya Rasulullah, ngaku cinta kepada Rasulullah, berharap kelak syafaatnya Rasulullah, berharap kelak perjumpaan dengan Rasulullah. Tanyakan pada dirinya masing-masing, khususnya yang belum pernah ke Mekah Madinah. Tanyakan di hatinya masing-masing, tidak usah dijawab. Pertanyaannya hingga detik ini, apa yang sudah panjenengan ikhtiarkan untuk bisa ziarah berjumpa dengan Rasulullah? Tanyakan pada dirinya masing-masing. Sudahkah ada niat untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah, khususnya ke Madinah, ke Rasulullah? Tanyakan pada hatinya masing-masing. Ya, apa perlunya ibu bapak kita ziarah ke Rasulullah? Rasulullah bersabda, Rasulullah ngendikan, barang siapa yang berziarah menziarahi aku sepeninggalku nanti, sama persis situasinya seperti saat aku masih ada, masih hidup. Dan barang siapa punya niatan untuk ziarah kepadaku, niscaya aku punya hak atas Allah sebagai pemberi syafaat untuknya. Oh, dapat garansi syafaat Rasulullah? Ayo punya niatan ziarah ke Rasulullah. Jangan sampai kemudahan sudah diberikan, rezeki sudah dicukupkan, tapi tidak punya niat untuk berziarah ke Rasulullah. Hati-hati, bukan ngeden-ngedeni, ya, cuman untuk pangiling kita, pengingat kita, kewaspadaan kita, hati-hati. Rezekinya sudah dicukupkan, omah wis sapi, kendaraan wis 5, anak turun sudah mapan semuanya, masih nunda-nunda juga, hati-hati. Jika panggilan ke rahmatullahnya keburu datang, boleh pilih, matinya dalam 2 keadaan, Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah. Saya yakin itu bukan yang di ruangan ini. Atau jika 5 tahun berlalu, ya, kalau kita ini muhasabah diri, 5 tahun ke belakang kita sudah diberikan rezeki yang cukup, tidak kurang suatu apa, ya, masih menunda-nunda juga kewajiban memenuhi panggilan ke Baitullah, hati-hati, rahmatnya diambil, nikmatnya diambil oleh Allah. Punya rumah bagus, tiba-tiba kebakaran. Mobilnya baru ambil dari dealer, nabrak di tol. Punya usaha yang kemarin lancar, dihapusi kancane, dihapusi suppliernya, dihapusi marketingnya, duitnya digawa melayu. Itu contoh-contoh Allah mencabut nikmat. Wingi seenak jagongan ambek aku, kok moro-moro wis gak ono umur. Wingi-wingi enak sih
moro-moro tiba nang jeding, moro-moro aduk tidur nggak bangun-bangun lagi. Itu contoh Allah mengambil rahmatnya. Hati-hati. Kalau memang sudah diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, berkecukupan, jangan tunda untuk melaksanakan kewajiban haji umrohnya. Minimal niat. Perkara sampainya, Mas Rifki arep daftar haji nunggunya 40 tahun Mas Rifki. Haji plus saja sama Afia. 300 juta susuk. Itu berangkat tahun depan. Oke? Nah, seperti itu. Dan Bapak Ibu, jarak kita kepada Allah tidak akan berubah selama kita tidak melangkah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib kita sepanjang kita tidak mau mengubah diri kita terlebih dahulu. Ayo, jadi kita yang memutuskan, kita yang punya niat duluan. Allah bukan hanya memanggil mereka yang kaya dan mampu, tapi Allah memampukan siapapun yang mau. Baitullah itu soal prioritas Ibu Bapak. Mana dulu yang kelak akan membungkus tubuh kita? Kain ihram kita atau kafan kita? Itu pilihannya masing-masing. Ya, silahkan Anda yang pilih. Nah, selanjutnya ada 3 langkah mudah menuju Baitullah bersama program Sahabat Afia Indonesia. Yang pertama Ibu, diniati. Mas Rifki sudah niatnya dari kemarin-kemarin, jadikan kebutuhan. Bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar lisan atau lip service, ya. Tapi betul-betul niatnya dijadikan kebutuhan. Karena sifat doa itu Allah mengabulkan yang jadi kebutuhan kita. Mungkin pernah kita sebagai orang tua, besok waktunya bayar sekolah anak, rezekinya kok belum datang, tiba-tiba ujuk-ujuk mak betunduk Allah hadirkan. Pernah ngalami seperti itu? Pernah, pasti pernah. Ya, itu tandanya apa? Allah mengabulkan yang kita butuhkan. Maka agar doanya cepat, agar niatnya cepat dikabulkan, jadikan kebutuhan Ibu Bapak. Caranya bagaimana untuk menjadikan kebutuhan? Tanamkan dalam hati kita, siapa tadi yang butuh syafaatnya Rasulullah? Bukankah kita masing-masing? Nggih, leres. Siapa yang butuh rahmat ridhonya Gusti Allah? Bukankah kita masing-masing? Nah, salah satu caranya itu kita tindak atau sowan baginda Rasulullah. Ayo ditanamkan. Baitullahnya, Mekah Madinahnya jadikan kebutuhan. Bisa dipahami? Yang kedua, daftar. Jangan sekedar di lisan niat-niat tok, tapi daftar. Itu wujud proposal keseriusan kita. Barek daftar tambahi, ngurus paspor, vaksin meningitis dan seterusnya. Wujud keseriusan kita. Paspor itu berlaku 10 tahun sejak Anda bikin. Vaksin meningitis 3 tahun sejak Anda bikin. Berlakunya, mosok wajah-wajah soleh-solehang ini siar sebentar saja nggak dikasih sama Allah. Saestu, hitungan bulan Ibu Bapak, ibu-ibu yang sudah membuktikan, bapak-bapak yang sudah membuktikan siar dan dakwah, siar Baitullah, hitungan bulan, sepanjang kita mau. Kalau nggak mau, ya nggak kemana-mana. Yang ketiga, pantaskan diri. Jadi niat, daftar, pantaskan diri. Kalau sudah niat, kalau sudah daftar, pantaskan diri. Caranya bagaimana untuk memantaskan diri? Ada 2 cara. Bagi yang siap dana 30, 40, 50 juta, pantes-pantes wong duit bayar cash lunas budal. Pantes loh? Pantes punya uangnya. Anggarkan, lunasi, berangkat. Diganti insya Allah sama Allah. Yang kedua, kalau baru cukup buat dana pembuka, mau 1 juta, mau 6 juta, mau 10 juta, mau 15 juta, mau 200 ribu, mau 300 ribu, terserah. Ya, niatkan, bismillah ya Allah, saya ingin menggugurkan niat saya memenuhi panggilan ke Baitullah dengan jalur siar bersama sahabat Afia. Itu caranya, jalur khusus bagi yang terkendala biaya. Itu yang saya lakukan sejak tahun 2014 Bu. Pak, gak ada cara lain. Kalau jenengan punya cara lain tolong kabari saya mau. Asalkan bisa mengantarkan bolak-balik ke Mekah Madinah, saya mau. Tapi kalau nggak ada cara lain, sementara yang panjenengan dengar cara ini, ayo kita ikuti, belajar bersama-sama, kita bantu bersama-sama. Siap? Tenahan. Nggak ada paksaan, bebas Ibu Pak. Nah, bagi tadi yang siap dana, lunasi berangkat. Semua keperluan perjalanannya panjenengan sudah disiapkan, mulai paspornya dan lain sebagainya sudah ditanggung. Bayar sesuai harga di brosur, garansi tidak ada tambahan biaya lain-lain. Mantepnya, net bersihnya, tinggal berangkat. Kalau di Afia begitu.
Jadi mungkin harganya kalau di compare brosur agak sedikit berbeda, agak lain dengan yang lain, tapi kita perlu dicermati semua harganya all in services. Harganya wis kabeh ngono lho Bu. Maksudnya begitu. Ya, ini contohnya yang paling best seller di Aviator Travel itu program 13 hari. Biayanya 37.500. Hotel setara bintang 4, dekat semua, ya. Itu semua 37.500 semua sudah tinggal berangkat. Kapanpun jenengan ngersakake, mau berangkat bulan depannya lagi, setiap bulan kita ada grup rombongannya. Sak kerson jenengan pengen berangkat kapan. Dan kita ada special offer, special promo 12 hari, cuman mulai 24.900. Kalau yang ini tidak ditanggung paspornya karena super promo. Hanya tersedia 8 seat saja berangkat 26 November. Nah, ini. Jadi prinsipnya kalau punya duit lunasi berangkat. Hajinya yang langsung berangkat 295 juta. Langsung berangkat tidak usah nunggu 40 tahun. Berangkat tahun 2025 insya Allah. Nanti insya Allah tahun depan dibersamai oleh Pak Haji Hari atau Bunda Anita insya Allah. Sama Ustadz Akrom insya Allah juga. Sama Bunda Pipit juga insya Allah. Sama Bunda Herin juga insya Allah. Sama Bunda Reni juga insya Allah. Sama semua panjenengan yang rawuh di ruangan ini semuanya bareng-bareng insya Allah. Haji ya Allah tahun 2025. Saya yo katut sa anak bojo saya ya Allah. Amin. Haji. Ya Allah apalagi haji ya Allah, nikmat sekali Ibu Bapak. Apalagi tanggal 9 Zulhijjah kita dikasih kesempatan oleh Allah bisa wukuf di Padang Arafah. Ya, bahkan ketika kita dalam hati itu terbesit, ya Allah dosaku akeh ya Allah. Iki jenengan sepuroni tamboten nggih ya Allah. Itu sesungguhnya kita sedang bermaksiat. Jadi ragu-ragu itu aja bermaksiat. Bayangkan, saking luar biasanya 9 Zulhijjah kita bisa wukuf di Padang Arafah. Ayo punya niatan. Kalau hajinya terjangkau, haji. Kalau umrohnya yang lebih dulu terjangkau, umroh dulu. Nah ini sekilas perjalanan ibadah yang belum pernah berangkat umroh. Bayangkan dulu saja, hari itu tiba Anda yang berangkat. Berangkatnya berdua sama pasangan, sing ngeterne wong rong bis di Bandara Juanda, kebek bandarane. Nggih, bayangkan saja dulu. Karena apapun yang panjenengan nikmati Bapak Ibu hari ini, yang hari ini kita nikmati sebagai umat-umat akhir zaman, umat-umatnya Rasulullah ini Ibu Bapak, saestu. Apapun fasilitas yang panjenengan nikmati, saestu. Tidak pernah dinikmati oleh raja-raja terdahulu bahkan. Tidak ada ceritanya Fir'aun, Namrud numpak pesawat, tidak ada. Hanya jenengan yang numpak untuk haji umroh. Tidak perlu kumpal kampul di tengah laut, 40 dino, 6 bulan, tidak perlu. Naik pesawat, jarak jenengan Mekah Madinah cuman 11 jam saja. Belasan jam mawon saya itu. Ayo, kurang penak piye kita. Tapi kadang kita ini masih banyak kurang syukurnya. Ngeluh gersah dalam berjalan. Eman, kalau belum siap jihad, belum siap berjuang ke Mekah Madinahnya, ora usah mangkat daripada nyumpeki kupinge kancane. Nah ini nikmat ya Allah, ning pesawat cuman 10 jam dikasih makan 2 kali dalam perjalanan. Landing di Bandara Jeddah, lanjut Madinah 5 jam, cuman belasan jam Ibu Bapak. Jarak kita Surabaya Madinah cuman belasan jam, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Ya. Ini ke Madinah, kota di mana nanti di akhir zaman kelak semua ilmu pengetahuan, semua ilmu-ilmu kita kembali ke kota Madinah. Eman, kalau seumur hidup kita tidak pernah ziarah kekasihnya Allah, ke kekasihnya Allah, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eman, eman saestu, niat mawon, niat saja. Perkara sampai tidaknya sampai urusannya Allah, ya urusannya Allah. Kita kalau 13 hari kita 5 hari di Madinah, kita bisa bertaklim, bisa ngaji bareng bersama tawaifnya, ziarah di sekitaran Masjid Nabawi, ya, ziarah terkhusus ziarah ke Rasulullah. Ini yang wajib kita lakukan. Wajib rono ora ziarah ke Rasulullah ya nggak usah ke sana gitu. Nah, di kubah hijau itu tandanya tepat di bawahnya persis adalah makamnya Rasulullah, yang mana dulu adalah rumah beliau. Ya, setiap saat setiap waktu kita bisa ziarah ke makam Rasulullah. Eman, rugi kalau kita nggak ke sana. Ini Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika beliau selesai hijrah ke Madinah. Atas dasar takwa masjid ini dibangun. Punya keistimewaan, siapa yang sholat di dalamnya 2 rakaat, punya wudhu dari hotel tempat dia tinggal,
dia punya pahala 1 umroh. Itu istimewanya Madinah dengan Masjid Kubanya. Nah, ini Jabal Uhud, gunung yang kelak akan kita ketemui di surganya Allah, ibu bapak. Ada 3 benda surga yang ada di dunia, ibu bapak. Jabal Uhud, Raudhah, dan Hajar Aswad. Ayo, seumur hidup pernah ziarah ke sana. Biar Uhud, biar Raudhah, biar Nabawi, biar Masjidil Haram, Hajar Aswad menjadi saksi kita pernah ziarah ke sana. 5 hari di Madinah, pemantapan manasik, kita persiapan menuju ke Mekah. Ini gambaran singkatnya saja. Perjalanan 13 hari direpel jadi 3 menit. Oke, kita persiapan pamitan ke Rasulullah, lalu melaksanakan niat umrah yang pertama, mikot di Masjid Bir Ali. Umrah itu gratis kalau ketemu di tempat mikot. Perjalanan ke kota Madinah, ke kota Mekah 5 jam 6 jam kurang lebih dengan bis. Itu pun nikmat sekali ibu bapak. Bisnya yo bagus, asenan, adem, semriwing. Bayangkan zaman Rasulullah 14 dino di gurun pasir. Bagi jamaah yang putra yo gondal gandul 14 dino di gurun pasir. Bayangkan kita lo sak nikmat-nikmatnya umat. Ngono iku sik akeh sing sambat. Saya pesankan sekarang kalau masih berangkat ke sana kok sik gersah sambat rasa mangkat. Tawaf, sa'i di Masjidil Haram, ya semua rangkaian ibadah umroh dilaksanakan di Masjidil Haram kecuali niatnya tadi di mikot. Setelah kita bersyukur, tahallul, tuntas sudah rangkaian ibadah umroh yang pertama yang wajib panjenengan niatkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita safar ke Mekah, kita bisa melaksanakan ibadah umroh berkali-kali ibu bapak. Yang pertama wajib buat dirinya sendiri, yang kedua, ketiga, dan seterusnya boleh untuk dirinya sendiri maupun dibadalkan untuk orang-orang tercinta kita yang sudah meninggal. Pahalanya dihadiahkan untuk mereka. Ayo, punya kesempatan untuk memberikan hadiah terbaik untuk orang-orang tercinta kita yang sudah meninggal. Nanti diajak tawaf sunnah, diajak mencium Ka'bah, sholat di Hijir Ismail, di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam. Itu kenikmatan-kenikmatan yang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata bu. Panjenengan mesti wajib ngalami sendiri. Eman sekali lagi, sepanjang usia kita tidak pernah punya niat ke sana. Jangan sampai. Ya, selain rangkaian ibadah, panjenengan juga diajak napak tilas perjalanan ibadah haji. Nanti kalau tahun ini diberikan Allah takdir untuk berangkat ke Mekah Madinah dengan niatan umrah, tahun depan bisa berhaji, sudah dikasih tahu napak tilas perjalanan ibadah haji. Jadi kalau berangkat haji tidak kaget lagi. Ya, umroh kedua tadi di Masjid Ji'ronah mikotnya. Umroh ketiga bisa di Hudaibiyah, Tanim, atau di Kornul Manazil. Ada banyak pilihan. Dan sebelum kembali ke tanah suci ibu bapak, kita salam perpisahan, tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan. Dongo, ya Allah, saya ingin melanjutkan perjalanan ke Indonesia ya Allah untuk menjemput keluarga-keluarga saya, anak-anak turun saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semuanya ya Allah. Bukan pulang, melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Maka jangan heran yang sudah pernah haji umroh pun pasti pengen balik lagi ke sana. Leres napa leres? Apalagi yang belum pernah. Itu nikmatnya. Setelah tawaf wada kita berdoa bersama ibu bapak. Dan saling bermaaf-maafan sebelum kita kembali ke hotel dan melanjutkan perjalanan ke tanah air. Karena ketika di tanah haram, kadang tanpa sengaja maupun sengaja Allah tampakkan kebiasaan-kebiasaan kita di tanah air. Dan kalaupun itu nampak di depan mata kita, kita tidak perlu turut serta mencaci maki. Yaitulah gambaran kehidupan kita. Nah, itu nikmat sekali. Lalu bagaimana Mas Rifki dengan saya yang baru cukup dana pembuka saja 1 juta, 6 juta, 10 juta atau lain sebagainya, belum siap untuk cash lunas tunai. Mau nggak tahu solusinya? Ya, solusi haji umroh jalur khusus nggak jenengan temui di tempat lain. Ya, ada 2 ibu bapak. Yang pertama sahabat sejuta cukup dengan 1 juta. Yang kedua program wakalah cukup dengan 6 juta. Beda benefitnya, saya jelaskan. Perhatikan baik-baik. Saya tidak tahu apakah program ini nanti menjadi wasilah panjenengan untuk bisa bolak-balik Mekah Madinah. Saya juga tidak tahu. Namanya masa depan kita tidak pernah ada yang tahu. Ya, yang dulu belangsak sekarang diberikan kesempatan untuk jadi bertahap jadi soleh ada. Yang soleh
jadi belangsak, yuk ada. Maka kita akan dianjurkan oleh Allah. Kalau sudah tetap niatnya, minta ketetapan hati, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang pertama, sahabat sejuta. Apa itu sahabat sejuta? Paket sahabat Afia 1 juta. Cukup dengan membeli paket bimbingan syiar umroh sahabat Afia 1 juta. Selanjutnya saya singkat, saya sederhanakan saja. DP sejuta. Oke, biar gampang bagi jenengan. Tapi akadnya ini, kalau berbicara detail akadnya, membeli paket bimbingan syiar umroh. Kan panjenengan masuk ke travel ini, orang baru di dunia travel, perlu ada yang ngajari nopo mboten? Butuh yang ngajari nopo butuh sekali. Nah, makanya ada yang bimbing, ada yang ngajari. Ya, dibantu. Ilmu-ilmunya banyak sekali. Panjenengan tinggal ambil. Setelah diambil, terapkan. Ya, ada kelas bimbingan syiar umroh. Ya. Diajari nanti, ada kelasnya. Baik online maupun offline. Oke? Sekarang sudah zamannya era keterbukaan media sosial. Ya, pastikan juga punya channel Telegram, Instagram, semuanya informasinya di sana. Ya, dokumentasi keberangkatan dan lain sebagainya ada di sana. Dan 1 juta yang panjenengan bayarkan sebagai DP tadi Ibu Bapak, itu juga berlaku sebagai pengurang biaya. Misal 3 bulan lagi pengen ngelunasi, maka 1 jutanya sebagai pengurang. Paham ya? Yang ketiga, otomatis terdaftar sebagai agen resminya Aviator Travel. Tandanya apa? Punya aplikasi keagenan nanti. Semuanya berbasis online Ibu Bapak. Seperti ini nanti di handphonenya ada aplikasinya. Daftarkan jamaah, melihat ujroh komisinya. Loh Mas Rifki, cari ini ibadah. Kok ono ujroh ono komisi sih? Saya enggak mau. Saya niatannya kalau siar itu lillah saja. Kalau ada komisi buat Mas Rifki aja deh. Ya, saya dengan senang hati. Seneng ya Mbak yo. Nah, seperti itu. Jadi intinya semuanya sudah ditata, sarananya sudah disiapkan secara adil, transparan sejak awal. Oke? Ya, nanti ini kalau diterangkan detail saat sudah join. Nah, seperti ini. Mau milih paket-paket umrohnya juga di sini semuanya. Ya, intinya sudah berbasis online. Enggak perlu repot-repot ngantor setiap hari, tapi perlu sekali-kali tahu kantornya biar tidak disangka travel bodong, travel abal-abal. Oke? Seperti itu. Ya, mendapatkan ujroh, mendapatkan faedah kalau turut serta mendaftarkan jamaah. Mendaftarkan jamaah tunai pandangan dapat ujroh 400.000 dan 1 poin. Mendaftarkan jamaah wakalah panjenengan dapat 400.000 dan 1 poin. Mendaftarkan sama-sama 1 juta panjenengan terima 400.000 di hari yang sama. Siang ini, hari ini mendaftarkan jamaah, nanti sore terima haknya. Asal jamaahnya sudah transfer loh Bu ya. Bukan daftar ngisi formulir saja belum transfer, ya belum terima. Oke, paham ya? Ketentuan lainnya non refundable tapi boleh dialihkan ke ahli waris atau jamaah lainnya. Jika mendaftarkan paket wakalah atau jamaah tunai, poin yang terkumpul tidak bisa langsung ditukar tiket umroh. Kalau panjenengan bergabung dengan program yang sejuta, nunggu panjenengan upgrade menjadi wakalah, nambah 5 juta saja. Nah, sama-sama terhitung sebagai pengurang biaya. Jika yang kedua, jika butuh untuk kebutuhan mendesak di rumah, kebutuhan dapur, kebutuhan sekolah anak, poin yang dikumpulkan boleh dicairkan. 1 poin nilainya 2,6 juta Ibu Bapak. Nah, itu kalau sahabat sejuta. Berbeda dengan yang wakalah yang kedua, ya, ibarat kata dalam tanda kutip dana pembukanya 6 juta, ibarat dianggap sebuah modal usaha. 6 juta itu hari ini saya tanya panjenengan, mau buat usaha apa? Kalau di sini terang-terangan bukan usaha, tapi untuk dana pembuka panjenengan sendiri, pengurang biaya panjenengan sendiri. Punya uang 6 juta di rekening nganggur, hari ini mau panjenengan buat apa? Yang sekiranya punya kesempatan mengantarkan panjenengan untuk bisa bolak-balik ke Mekah Madinah. Ada kira-kira? Kalau ada saya nderek, kalau ada saya ikut Ibu Bapak. Tapi kalau tidak ada, ayo kita seriusi program ini. Sudah banyak yang membuktikan. Setelah ini saya undang mereka. Nah, 6 jutanya juga terhitung sebagai pengurang biaya. Perwakilan resmi Aviator boleh buka kantor perwakilan di rumahnya, mendapatkan ujroh yang sama. Bedanya kalau mau cairkan poin nilainya 3 juta dan kalau mau tiket umroh bisa langsung tanpa menunggu. Itu bedanya. Misal contoh, saya terdaftar di program ini 6 juta. Lalu saya mengajak panjenengan 6 juta, mengajak panjenengan 6 juta, mengajak panjenengan 6 juta dan seterusnya. Ya,
ketika closing satu jamaah yang bayar wakalah 6 juta, saya terima 400.000 dan 1 poin. Ketika misalkan saya closing 10 jamaah, maka 400.000 kali 10 plus 10 poin. Mas Rifki, saya mau tukar poinnya untuk berangkat umroh boleh? Boleh. Tukarkan 10 poin, gratis umrohnya yang VIP atau plus Turki yang nilainya 45 juta. Mas Rifki, saya mau tukar yang 8 poin, yang paling favorit program 13 hari, tukar 8 poin saja. Nah, bisa dipahami? Boleh bertanya. Ada yang boleh bertanya? Mau tanya? Boleh, yang bertanya boleh maju, boleh. Atau teman-teman MC boleh dibantu untuk yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Jadi program ini Ibu Bapak, poinnya dihitung secara akumulasi. Tidak harus mencari satu keluarga besar. Misal contoh, bulan ini mendaftarkan satu jamaah DP 6 juta, bulan depan 6 juta, bulan depan 6 juta, bulan depan lagi 6 juta. Pokok jangkep sesuai kebutuhan klaim poinnya, ya panjenengan berangkat kapanpun panjenengan mau. Ngoten. Ada juga yang 5 sampai 6 poin. Nah, seperti itu. Dan itu berlaku kelipatan. Mas Rifki, saya pengen berangkat gratis bersama pasangan. Ya tinggal kebutuhan poinnya dikalikan 2. Dan kabar baiknya jamaah yang jenengan ajak tadi, yang jenengan daftarkan tadi tidak harus bayar lunas. Jamaahnya cukup minimum DP 6 juta. Paham? Wah, seperti itu. Nah, kalau poin yang sudah terkumpul misalkan siar ke 1 orang, siji, gak nambah-nambah 2 tahun misalkan. Kemana saja, misalkan nih 2 musim gak nambah-nambah, maka 1 poin ini otomatis dicairkan ke rekeningnya. Kalau 2 musim tidak ada penambahan, itu aturan mainnya. Oke, disimpan 10 tahun. Enggak ya, insya Allah hitungan bulan saja Ibu Bapak. Ini skip. Ada juga strategi bisa menghasilkan 600 jutaan per bulan, tapi ini saya tidak terangkan di sini. Ini ada kelas khusus bagi Anda yang mau saja, yang nggak mau nggak usah. Nah ini resikonya bahaya, bisa terima kok ijroh ratusan juta ini, bahkan dapat expander gratis nanti. Ya, ada yang dapat expander, ada, nanti saya undang ke depan. Ini caranya dan konsep yang kami ceritakan ini Ibu Bapak, bukan sekedar cerita, bukan sekedar omong-omong belaka, tidak. Tapi sudah banyak orang yang membuktikannya. Makanya kami hari ini berkomitmen bismillah kita launching hari ini. Siapa tahu dengan wasilah program ini makin banyak umat-umatnya Rasulullah ketemu wasilah jalan mudah baik umroh maupun haji. Bisa ziarah ke Mekah Madinah. Itu harapan kami. Ya, terserah kembali ke panjenengan. Mau ikut ambil bagian nggih monggo, tidak pun tidak ada soal bagi kami. Karena kami sudah menikmati apa yang sudah kami ceritakan ke panjenengan.